Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah audit internal dengan dosen pengampu Bapak Hariri SEMAK kelas akuntansi 3. Masuk ke materi tanggung jawab audit internal. Berbagai fungsi pemrosesan data yang umum, kontrolnya, serta tanggung jawab audit internal dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kontrol umum yang mencakup kontrol lingkungan yang umum untuk semua sistem informasi dalam organisasi. Yang kedua, kontrol aplikasi yang diterapkan untuk aplikasi bisnis tertentu. Ada beberapa resiko dan peluang yang terkait dengan teknologi informasi karena beberapa alasan. Yang pertama, cepatnya pertumbuhan teknologi. Dua, penggunaan sistem informasi yang lebih luas di setiap fungsi organisasi yang semakin erat hubungannya satu sama lain. Yang ketiga, penggunaan mainframe, pemrosesan terdistribusi, dan komputer pribadi yang disertai meningkatnya persentase penggunaan di antara para karyawan manajer organisasi. Yang keempat, peningkatan yang luas atas informasi yang tersedia bagi para manajer. Saya akan melanjutkan materi komponen sistem informasi. Biasanya sistem informasi dapat dibagi ke dalam peranti keras dan peranti lunak. Yang pertama, peranti keras. Sistem peranti keras yang digunakan dalam bisnis dapat dikategorikan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, server adalah sistem yang menerima permintaan dari sistem lainnya, menghubungi klien dan memproses permintaan tersebut. Yang kedua, PC adalah sistem yang lebih kecil dan yang memiliki sejumlah kecil peralatan input atau output. Yang ketiga, mainframe yang seringkali berbiaya jutaan dolar. Umumnya memiliki banyak sekali terminal atau pengguna, peralatan penyimpanan seperti hard disk dan tape drive, printer bervolume tinggi, memori prosesor yang sangat besar, serta aplikasi yang rumit. Yang keempat, Central Processing Unit, fungsinya adalah sebagai otak dari komputer. Tape drive magnetis. Tape drive membaca dan menulis data secara berurutan ke dalam pita magnetis. Densitas adalah ukuran tentang seberapa banyak data dapat dikemas dalam suatu inci pita komputer. Disk drive, walaupun penyimpanan dengan pita dapat diandalkan dan tidak mahal, kelemahan utamanya adalah bahwa data harus dibaca secara berurutan dari awal ke akhir pita. Printer impact. Printer ini adalah peralatan periferal yang sangat bervariasi dalam hal kecepatan, penampilan output, dan kepastian. Printer non-impact, jenis yang umum dari printer ini adalah printer laser yang dapat mencetak agar dapat mengontrol sistem tersebut. Konsol adalah terminal yang berfungsi sebagai pusat perintah untuk interaksi manusia. Terminal, peralatan terminal yang biasanya disebut sebagai terminal Chadorai-tube atau CRT atau terminal tampilan video. Yang kedua, peranti lunak. Peranti lunak memberikan perintah pada prosesor sistem. Investasi pada peranti lunak termasuk pembelian paket peranti lunak, gaji karyawan untuk mengembangkan dan memelihara program, serta biaya perawatan yang harus dibayar ke vendor. Seringkali secara substansial melebihi biaya peranti keras. Yang kedua, peranti lunak aplikasi. Peranti lunak aplikasi melakukan pemrosesan kegiatan bisnis, organisasi, dan terdiri atas serangkaian program. Yang ketiga, peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem operasi mengelola operasi internal komputer itu sendiri. Organisasi data dan pemrosesan data. Yang pertama, pemrosesan secara batch. Teknik yang paling tua untuk memproses secara batch. Berbagai kelas transaksi dikelompokkan menjadi satu, serta diproses sekaligus oleh sistem. Metode ini adalah metode lama untuk memproses dalam jumlah sangat besar dan menawarkan kontrol pada tingkat yang paling tinggi. Yang kedua, entry online atau pemrosesan batch atau MemoPOS. Aplikasi MemoPOS menyiapkan entry, permintaan, dan edit data secara online, tetapi memperbaharui arsip utama dengan pemrosesan secara batch. Yang ketiga, online real time. Aplikasi yang dijalankan secara online real time memperbaharui arsip sistem segera setelah data dimasukkan ke dalam terminal. Hasilnya data tidak selalu merupakan data baru.
Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol sistem informasi. Apa itu kontrol sistem informasi? Kontrol sistem informasi yaitu alat yang digunakan untuk mengelola hal-hal tersebut dan untuk membantu mencapai tujuan dari pihak manajemen. Alat ini berbeda dari alat yang digunakan dalam lingkungan manual, karena sumber data kadang independen dari pengguna data. Yang kedua, jejak transaksi dari input ke output jarang tampak oleh mata manusia. Yang ketiga, adanya kebutuhan atas kejelasan jika tidak terdapat pertimbangan manusia. Yang keempat, dokumentasi harus akurat dan dapat digunakan. Yang kelima, tanggung jawab informasi pengguna dibagi dengan fasilitas pemrosesan. Faktor yang menghalangi pengembangan sistem kontrol yang memadai. Yang pertama, pengumpulan fakta dan evaluasi dapat saja tidak lengkap. Yang kedua, peran pengguna semakin meyakini apapun yang mereka temukan dalam laporan sistem tersebut, hanya karena laporan tersebut berasal dari sistem informasi. Mereka tidak mempelajari secara skeptis laporan tersebut untuk melihat apakah data yang diberikan masuk akal atau tidak. Yang ketiga, kurang terdapat arah yang jelas dan sesuai. Yang keempat, pihak manajemen senior mungkin tidak melakukan tanggung jawabnya atas sistem kontrol pada tingkat dasar, karena masalah tersebut terlalu teknis. Dan yang kelima, berbagai kesalahan dapat muncul dalam desain sistem. Yang terakhir, pemrogram yang tidak bertanggung jawab dapat memasukkan perintah ke dalam sistem agar dapat menyimpangkan aktiva demi kepentingan sendiri. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi berikutnya mengenai siklus hidup pengembangan sistem. Pada awal-awal tahun penerapannya, penggabungan sistem informasi memiliki kecenderungan gagal begitu akan digunakan. Ketidakberadaan suatu hal ini menjadi alasan keterlibatan para eksekutif dan para manajemen penggunaan sistem informasi. Pada tahun-tahun berikutnya, sistem informasi telah dijelaskan oleh beberapa faktor. Yang pertama, fakta bahwa teknologi informasi masuk ke dalam setiap aspek bisnis dan pemerintahan dan telah memaksa para manajer, karyawan, dan para auditor untuk belajar tentang bagaimana cara berinteraksi dengan sistem informasi. Yang kedua yaitu ketidakjelasnya populasi penolakan komputer telah menyingkirkan banyak orang yang tidak dapat mengadaptasikan lingkungan dengan sistem informasi. Yang ketiga yaitu meningkatnya pengajaran komputer dalam semua tingkat proses pendidikan telah menciptakan generasi pekerja baru yang merasa nyaman dengan komputer dan menjalankannya senyaman mereka memprogram VCR mereka. Yang terakhir yaitu meningkatkan dorongan untuk mengotomatiskan fungsi dan keamanan pekerja telah memberikan intensif bagi banyak manajer dan pekerja untuk menguasai penggunaan sistem. Untuk selanjutnya yaitu tahapan penting dan kontrol siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama yaitu permintaan atas desain sistem. Permintaan tertulis harus diserahkan oleh para pengguna yang memiliki otorisasi yang menyebutkan kebutuhan bisnis. Yang kedua yaitu studi kelayakan. Sebuah studi atas sistem yang ada saat ini dan kebutuhan analisis biaya, waktu, implementasi, dan potensi risiko harus dimasukkan ke dalam studi kelayakan. Yang ketiga yaitu desain sistem tingkat tinggi. Proyek yang diterima dan didanai di luar tahap kelayakan diteruskan ke dalam tahap desain tingkat tinggi. Yang keempat yaitu desain sistem terperinci. Bersama dengan spesifikasi umum, analisis sistem dengan bantuan dari para pengguna membuat cetak biru teknis dari sistem tersebut. Berbagai jenis metodologi desain digunakan. Yang kelima yaitu pemberian kode dan penyajian program. Di dalam tahap ini, program akan diberi kode sesuai dengan spesifikasi program tertentu yang dikembangkan dalam tahap desain sistem terperinci. Yang terakhir yaitu konversi. Apabila sebuah sistem yang lebih tua digantikan, arsip-arsip datanya harus dikonversikan ke format yang lebih bagus.
Untuk selanjutnya yaitu peran audit internal. Peran audit internal dalam studi kelayakan dan sistem bukanlah hal yang patut dibuat iri. Para auditor internal harus berhubungan dengan para ahli dalam penugasan khusus. Mereka harus berpengetahuan, hati-hati, dan saling membantu. Tetapi mereka juga harus mempertahankan independensi dan mengamati tujuan organisasi yang lebih luas. Mereka tidak selalu dapat melaksanakan fungsi mereka sendiri seperti yang mereka inginkan, tetapi mereka akan melakukan dengan jauh lebih baik jika mereka memiliki rencana tertentu dari tindakan yang ada dalam pemikirannya. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi kali ini, yaitu audit adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan terlindungi. Integritas data terpelihara sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Audit teknologi sistem informasi memiliki ruang lingkup yang terdiri dari data perusahaan, pengambilan keputusan, keamanan komputer. Tujuan audit di sini terdiri pengamanan aset, efektivitas sistem, efisiensi sistem, ketersediaan atau availability, kehandalan atau reliability, dan menjaga integritas data. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.